Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik, dan kita akan masuk ke bait yang selanjutnya, yaitu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, ini ya. Baik, ketemu enggak? Udah ketemu? Yang kalau kan sama kitabnya, kasih tahu halaman berapa teman-temannya. Yang sama kitabnya kasih tahu halaman berapa biar nggak capek nyari. Temu? Sudah semua? Baik, tafadhal Syekh Taufik Iqra. Baik, ini sebelum kita masuk membaca syarah, terlebih dahulu kita bedah matannya ya, atau bait syairnya ya. Baik, qala Ibnu Malik rahimahullahu taala bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Jadi di sini asalnya ya, lil ismi tamyizun hasal, maksudnya hasala tamyizun lil ismi. Ya, isim itu diperoleh cara membedakannya itu dari fiil dan huruf dengan apa? Pertama bil jar, kedua bit tanwin, ketiga bin nida, keempat bi al, kelima bil musnad. Nah, ini kita bedah satu-satu. Jadi teman-teman perhatikan ya. Hasala tamyizun ya lil ismi ya. Hasala tamyizun lil ismi. Pertama apa? Bil jarri. Nah, apa yang dimaksud dengan bil jarri? Yang dimaksud dengan bil jarri di sini adalah kaunuhu majruran. Kaunuhu majruran ya. I'rabnya majrur. Itu maksud kata bil jarri di sini. Kaunuhu majruran, dia di i'rab majrur. Baik dia karena kemasukan harful jar, atau karena idhafah, atau karena tabi' lil majrur. Sebagai apa? Pengikut. Pengikut berarti ima na'at, ima badal, ima taukid, ya kan? Sama ima atop untuk yang majrur. Nah, setiap kali dia memiliki i'rab majrur, maka dia pasti isim. Itu yang dimaksud dengan bil jarri, yaitu kaunuhu majruran. Bukan karena laisal murad ya. Laisal murad dukhulu harfil jar qat. Hasbu ya. Nah, bukan yang dimaksud dengan bil jar ini kemasukan huruf jar semata. Bukan. Kenapa? Karena dalam mazhab Ibnu Malik, dan ini mazhabnya ulama-ulama Basrah, ya, huruf jar itu bukan tanda khusus isim. Huruf jar itu bukan tanda khusus isim. Berbeda dengan mazhabnya Kufiyun. Makanya jurumiyah itu mazhabnya Kufah.
Oleh karena itu di matan jurumiyah disebut apa? Duhulu harfil khafdi alaih. Nah, itu tanda isim kemasukan huruf khafat atau huruf jer. Itu Kufi punya madhab. Tapi kalau madhabnya Ibnu Malik dan ini madhabnya Basriyun, huruf jer itu bukan tanda khusus isim. Kenapa? Karena huruf jer itu bisa masuk kepada fiil, bisa masuk kepada huruf sendiri. Ya, bisa masuk kepada fiil. Contoh, teman-teman. Misalnya, ya, zahabtu, ya, ila, ni'ma, ni'mal qura, ya, zahabtu ila ni'mal qura ala bi'sal ir. Baik. Saya pergi ke desa yang paling baik, gitu kan, yang paling bagus, tapi menggunakan kendaraan yang paling jelek. Coba perhatikan kata ni'ma sama bi'sa. Fi'il enggak? Fi'il. Kenapa? Karena bisa antum masukkan tak ta'nis, nikmat. Makanya di dalam halam nikmat al-bid'atu hadih, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, berarti nikmat ini fi'il, bi'sa juga fi'il. Sekarang kemasukan huruf jar enggak? Kemasukan. Berarti huruf jar itu bukan tanda khusus isim. Dalilnya adalah ini, bisa masuk kepada fi'il. Ya, contoh lain misalnya, ya. Allah mengatakan litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Tes, ya. Litubayyina, bayyana yubayyinu fi'il enggak? Kemasukan huruf jar, lamul jar. Ya. Nah, makanya dia enggak boleh litubayyini di sini karena fi'il enggak ada yang majrur gitu kan. Jadi litubayyina dengan an mudmarah jawazan. Nah, kalau antum tampakkan berarti li'an tubayyina. Sekarang masuknya ke huruf an, huruf. Berarti huruf jar itu bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada huruf, sehingga dia bukan tanda khusus isim. Yang tanda khusus isim itu apa? Kaunuhu majruron, karena dia memiliki i'rab majrur, baik karena kemasukan huruf jar sendiri atau karena idhafah atau karena tabi' lil majrur. Tapi duhul harfir jar itu bukan tanda khusus isim. Jelas? Jelas ini teman-teman? Baik. Kemudian yang kedua, ya, bil jarri wat tanwini. Ya, wat tanwini. Bil jarri wat tanwini. Nah, apa yang dimaksud dengan tanwin? Hah? Tanwin itu adalah nunun sakinatun, ya, talhaqu akhiral ismi, ya, labzan la khattan. Baik. Ya. Nun sakinah yang masuk pada akhir isim secara lapas tidak tertulis. Coba perhatikan kata rajulun. Ya. Di sini rajulun, ada suara nun enggak di akhirnya? Ada. Berharokat atau sukun? Sukun. Berarti nun sukun. Rajulun. Suara nun dan sukun. Talhaqu akhiral ismi. Letaknya di mana? Di akhir. Labzan secara lafaz. Nah, secara lafaz la khattan, tidak tertulis. Kalau tertulis itu berarti rajulun. Gini. Dan itu enggak ada yang nulis tanwin seperti ini. Jelas ya? Nah, ini namanya tanwin. Hapus ya yang contoh ini. Hapus ya. Kemudian, ya, sebagai muqaddimah, pendahuluan supaya nanti disyarah lebih jelas, tanwin yang merupakan tanda isim itu ada 4. Ya, pertama namanya tanwin tamkin. Ya, yaitu ad-dahilah alal asma al-mu'rabah. Yang masuk kepada isim mu'rab. Itu nama tanwin tamkin. Tahu kenapa dinamakan tanwin tamkin? Hah? Tahu? Hah?
litamakkunihi, ya, fi babil asma. Litamakkunihi, ya, tamakkunihi fi babil asma. Ini alasannya, teman-teman, ya. Nah, karena dia tamakkun di dalam bab isim. Maksudnya apa? Setiap kali tanwin tamkin ini masuk kepada isim, maka isim itu pasti kuat keisimannya. Qawiyun fi kaunihi isman. Tamakkun itu artinya, ya, qawi, ya, qawi fi ismiyatihi. Ya. Dia kuat keisimannya. Itu nama tamakkun, ya. Nah, makanya ada yang mu'rab tapi ghairu amkan. Ada yang mu'rab tapi tidak kuat keisimannya seperti Ahmad. Ahmad mu'rab enggak? Mu'rab. Ahmadu, Ahmada. Ya kan? Nah, cuman dia enggak boleh bertanwin. Ya, karena asbahal fi'la, serupa dengan fi'il. Berarti dia ghairu amkan. Ya, maksudnya dia tidak kuat keisimannya, maka enggak boleh bertanwin. Tapi kalau yang kuat keisimannya itu pasti bertanwin. Namanya tanwin tamkin. Nah, kalau tanwin tamkin ini masuk kepada isim yang mu'rab, berarti itu kuat keisimannya. Enggak serupa dengan fi'il, enggak serupa dengan huruf. Jelas, teman-teman, ya? Nah, ini. Paham enggak ini? Paham, ya? Baik. Ini jenis yang pertama. Ya. Kemudian jenis yang kedua, tanwin itu apa? Tankir. Tanwin tankir itu ada hilah ala ba'dil asma al-mabniyah, ya. Ala ba'dil asma al-mabniyah. Yang masuk kepada sebagian isim mabni. Contoh misalnya, kita ambil soh. Soh itu isim fi'il yang bermakna uskut. Nah, mumtaz. Uskut. Jadi soh itu artinya uskut. Dia isim fi'il amar mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Nah, kalau antum tanwin menjadi sohin, ya, maka maknanya apa, teman-teman? Soh itu berarti menuntut untuk tidak berbicara dalam satu pembahasan. Tapi kalau sohin menuntut dia diam secara mutlak. Jangan ngomong tentang apapun. Lebih umum. Jelas, ya? Nah, atau contoh lain misalnya sibawaihi, gitu kan? Mabni alal kasrah. Nah, itu sibawaihi yang maklum. Muridnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Ya, yang punya kitab namanya Al-Kitab, ya, dalam masalah nahwu. Tapi kalau ada orang lain selain dia, berarti dikasih tanwin sibawaihin. Nah, berarti dia apa? Sibawaihi yang apa namanya? Yang majhul gitu. Paham, ya? Jadi kan lebih nakirah itu kan sifatnya enggak jelas. Belum jelas. Berarti dia sibawaihi yang majhul. Ini bukan yang ma'ruf. Kalau yang ma'ruf yang muridnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi berarti sibawaihi. Itu namanya tanwin tankir karena masuknya kepada sebagian isim mabni yang menjadikan maknanya semakin lebih umum. Jelas, teman-teman, ya? Ini. Kemudian yang ketiga namanya tanwin iwad. Ya, tanwin iwad. Tanwin iwad itu artinya tanwin pengganti. Baik pengganti dari huruf atau kata atau kalimat. Ya, misalnya contoh huruf, misalnya katakan qadin. Ya. Di sini ada tanwin enggak? Qadin. Asalnya apa? Qadi. Kemudian iya-nya dibuang menjadi qadin. Berarti tanwinnya iwad anil harfi. Ya, yang mahdzub. Pengganti dari huruf yang dibuang. Itu namanya tanwin iwad anil harfi. Misalnya yang kalimat kullun najihun. Kullun najihun. Semuanya lulus. Berarti kullu tullabin
najihun. Tulabnya dibuang menjadi kullun najihun. Tanwinnya tanwin iwat anil kalimah. Dari satu kata. Kan tadi anil harfi, sekarang anil kalimah. Ya. Yang anil jumlah terakhir. Misalnya, hina izin. Ya. Hina izin yafrahul mu'minun. Wa hina izin yafrahul mu'minun. Hina izin ada tanwin enggak? Ada. Nah, tanwin ini anil jumlah. Iwat anil jumlah. Ya. Apa? Takdirnya? Hina iz yaglibur rum yafrahul mu'minun. Hina iz yaglibur rum yafrahul mu'minun. Yaglibur rum jumlah enggak? Jumlah fi'liyah. Dibuang menjadi hina idzin yafrahul mu'minun. Berarti tanwin iwat anil jumlah. Paham ya? Terakhir tanwin apa? Muqabalah. Nah, tanwin muqabalah ini tanwin yang masuk pada jamak muannas salim. Khusus tanwin yang masuk pada jamak muannas salim saja. Liyuqabil al-ya' fil jamak al-mudzakkar salim. Ya, untuk muqabalah terhadap ya dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, itu namanya tanwin muqabalah. Ini 4 jenis tanwin yang merupakan alamatul asma, tanda dari isim. Jelas ini tanda isim yang kedua tanwin. Baik. Terus yang ketiga, tanda isim yang ketiga, kata Ibnu Malik apa? Ya. Nah, bil jarri wat tanwini wan nida. Nah, apa yang dimaksud dengan nida, teman-teman? Bin nida. Apa yang dimaksud dengan nida? Apakah kemasukan huruf nida? Maksudnya? Bukan. Tapi yang dimaksud dengan huruf nida itu kaunuhu munadan. Ya. Dia sebagai munada. Jadi ingat, bin nida maksudnya adalah kaunuhu munadan. Dia sebagai munada. La duhulu harfi nida alaih. Ya, laisal muradu dukhul harfi nida. Bukan yang dimaksud adalah kemasukan huruf nida semata, tapi yang dimaksud adalah kaunuhu munadan. Dia i'rabnya munada. Makanya teman-teman, munada itu pasti isim. Kalau yang kemasukan huruf nida belum tentu isim. Ya, kenapa? Karena huruf nida ini bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada huruf. Di dalam Al-Qur'an misalnya, ya dalam qiraah Al-Imam Al-Kisai di dalam surat An-Nahl itu kan ala ya usjudu lillah. Kalau di Al-Qur'an mushaf sekarang alla yasjudu ya. Alla yasjudu lillah dengan fi'il mudhari'. Tapi dalam qiraahnya Al-Imam Al-Kisai itu dengan tahjib lam. Ala ya usjudu. Ya usjudu lillah. Nah, di sini usjudu fi'il apa? Amar. Ya-nya ya nida. Ya. Ya nida, antum rujuk kepada tafsir di antara tafsir Tahrir At-Tanwir Ibnu Asyur atau tafsir Al-Wasit ya. Dijelaskan nanti beberapa qiraah yang ada di sini, di antaranya adalah qiraah Imam Al-Kisai ini, dia mengatakan ya usjudu lillah. Usjudu fi'lu amrin, iya-nya harfun nida. Berarti harfun nida masuk ke fi'il amr. Maka enggak semua yang kemasukan huruf nida itu isim. Buktinya apa? Bisa masuk kepada fi'il amr. Bisa masuk pada huruf ya laitani kuntu turaba. Laita itu isim atau huruf? Ya kan, huruf min ahwati kana. Ya. Laitani kuntu turaba. Nah, artinya apa? Huruf nida tidak masuk khusus pada isim. Maka dia huruf nida itu bukan tanda khusus isim. Yang tanda khusus isim itu adalah kaunuhu munada. Ya usjudu, enggak ada ulama yang mengatakan usjudu fi'lu amrin fi mahalli nasbin munada, enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi usjudu fi'lu amrin biasa enggak ada kedudukannya, bukan munada. Yang namanya munada pasti
isim. Maka yang dimaksud bin nida adalah kaunuhu munada. I'rabnya sebagai munada. Dan munada itu pasti isim. Jelas ini teman-teman? Jelas enggak? Baik. Kemudian tanda yang selanjutnya. Duhulu al. Hapus ya. Antum harus cepat nulisnya kalau mau nulis. Ya, karena ana nggak bisa nulis rapi soalnya. Ya. Tapi jadi antum yang harus ngikutin. Mungkin orang kan kalau yang jadi dosen mungkin rapi nulisnya situ ya. Kalau ana nggak bisa. Harus cepat-cepat. Kemudian apa tadi? Duhu al, ya. Nah, al. Apa yang dimaksud dengan al? Hah? Apa yang dimaksud dengan al di sini? Yang dimaksud dengan al adalah adatut ta'rif. Ya. Atau al-mu'arrifah bahasa lainnya. Al-mu'arrifah. Al yang menjadikan isim nakirah ma'rifat. Itu yang dimaksud dengan al ini. Bukan al-zaidah. Ya, bukan al-mausulah. Ya. Karena al itu banyak teman-teman. Ada al-zaidah, al tambahan. Contoh misalnya. Al-harisu. Alif lamnya alif lam ta'rif atau zaidah? Hah? Sekarang harisun itu alam. Udah ma'rifat gak? Udah alam itu nggak boleh kemasukan alif lam. Ya kecuali kalau dia musanna atau jamak. Karena nanti kalau musanna jamak jadi nakirah sehingga boleh kemasukan alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Ya, misalnya az-zaidani, az-zaiduna. Itu alif lamnya alif lam ta'rif karena musanna dan jamak itu nakirah untuk alam. Tapi kalau mufrad zaidun dia ma'rifat. Begitupun harithun ma'rifat. Kemasukan alif lam al-harisu. Alif lamnya apa? Zaidah. Jadi bukan alif lam ta'rif ya. Zaidah. Ya. Nah, zaidah namanya lilamhil asal. Lilamhil asli. Ya, lilamhil asli itu maksudnya apa? Lamhul asli itu isyarat sebelum dia jadi isim, sebelum jadi alam dia isim fa'il dari harosa yahrusu harisun. Itu kan isim fa'il. Kemudian dijadikan alam, nama orang. Nah, alif lamnya zaidah lilamhil asal. Tambahan untuk menunjukkan kalau al-haris ini sebelum jadi alam dia adalah isim fa'il dari fi'il harosa. Itu namanya lilamhil asal teman-teman ya. Nah semua yang masuk kepada alam, alif lam yang masuk kepada alam itu lilamhil asal. Lilamhil asal. Contoh misalnya ya al-fadilu. Orang namanya Fadil. Ada nggak orang namanya Fadil? Fadil. Fadilun. Berarti dia udah ma'rifat karena alam. Masukkan huruf al. Al-fadilu. Berarti zaidah. Zaidah yang mengisyaratkan Fadil ini sebelum jadi nama dia adalah isim fa'il dari fadhala. Jelas ya? Ini. Atau al-mausulah. Ya, al-mausulah itu adalah al yang masuk kepada sifat sorihah. Sifat sorihah seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah misalnya, teman-teman. Ad-dharibu zaidan. Ad-dharibu zaidan. Alif lamnya alif lam apa? Mausul, bukan alif lam ta'rif ya. Jangan pernah ada yang bilang alif lam di sini alif lam ta'rif. Jangan, dia alif lam mausul. Ya. Dan dharib itu adalah silah mausulnya, nanti kita pelajari. Takdirnya seakan-akan antum mengatakan allazi yadribu zaidan. Alnya diganti dengan allazi. Ya, jadi alif lam mausul dan dia bukan tanda isim. Yang tanda isim itu khusus hanya alif lam ta'rif seperti antum katakan ar-rajulu. Nah, ar-rajulu alif lam apa? Ta'rif di sini. Maka ar-rajulu isim karena kemasukan al-ta'rif atau al-mu'arrifah. Jelas ini? Tanda isim aja masa nggak ngerti teman-teman? Insyaallah ngerti ya? Enggak.
Alif lam zaidah itu bukan tanda isim, hanya alif lam ta'rif saja. Ya, alif lam ta'rif saja. Baik. Karena dia nanti isimnya adalah ditinjau dari bertanwin. Harithun. Bertanwin enggak? Tanwin. Itu kan? Harithun. Kemudian padahal nama orang. Dimasukkan alif lam, dia bukan tanda isim alif lamnya karena dia zaidah di sini. Kalau kita anggap Harithun alam. Tapi kalau dianggap isim fa'il mausulah, teman-teman. Mausulah. Pokoknya alif lam yang masuk kepada sifat sharihah. Sifat yang jelas-jelas sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, itu pasti dia alif lam mausul. Ya, alif lam mausul. Dan alif lam mausul itu bukan tanda isim. Yang tanda isim adalah al-ta'rif. Jelas ya? Udah berapa tanda isim di sini? 4. Ya, bil jar wa tanwin wa nida wa al. Terakhir ya berarti ya. Yang terakhir namanya wa musnadin. Ini yang kelima berarti ya. Wa musnadin. Apa yang dimaksud dengan musnad? Yang dimaksud dengan musnad di sini adalah kaunuhu musnadan ilaihi. Ya. Au mukhbaran anhu. Mukhbaran anhu. Jadi ini yang dimaksud dengan musnad. Musnad di sini maksudnya adalah musnadan ilaih atau mukhbaran anhu. Ya, dengan contoh akan lebih jelas. Perhatikan di sini. Qama Zaidun. Ya. Perhatikan. Qama Zaidun. Usnida. Ya. Usnida atau musnadun ila Zaidin. Ya. Musnadun ilaih kan? Musnadun ila siapa? Zaid. Musnadun ila Zaidin. Apa yang disandarkan kepada Zaid? Fi'lu qama. Nah, berarti mana musnad ilaihnya? Zaid. Karena musnad ila Zaid fi'lu qama. Perbuatan berdiri itu disandarkan kepada Zaid. Berarti musnad ilaihnya adalah Zaid. Maka pasti dia isim. Jelas ya? Atau contoh lain. Perhatikan. Muhammadun qaimun. Ya. Nih. Nah. Akhbarta. Ya. Atau muhbarun aniz Zaid. Ya. Bahasa kita muhbarun aniz Zaid. Dikabarkan tentang Zaid. Muhbar an Muhammadin ya. Muhbar an Muhammadin bi annahu apa? Qaimun. Ya. Anda mengabarkan tentang Muhammad kalau dia berdiri. Mana muhbar anhunya jadinya? Muhbar anhunya mana? Muhammad. Kalau begitu Muhammad pasti isim. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan muhbar anhu. Disandarkan kepadanya atau dikabarkan tentangnya. Ya. Ini. Dan ingat teman-teman, yang musnad ilaih ini adalah aqwa alamatil ismi. Isim yang paling, tanda isim yang paling kuat. Karena dia sifatnya ma'nawiyah. Kalau yang lainnya lafziyah. Al itu secara lafaz. Tanwin secara lafaz. Bil jar lafaz juga. Bin nida lafaz juga. Ya. Tapi musnad ilaih ini ma'nawi. Dan dia adalah tanda yang paling kuat dari tanda isim. Kenapa? Karena bisa sebagai tanda untuk isim yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima al, tidak bisa menerima huruf nida, tidak bisa ya menerima huruf jar. Contoh. Ana mudarrisun. Ya. Mudarrisun isim tandanya tanwin. Ana bisa ditanwin enggak? Bisa kemasukan huruf nida di sini?
Enggak. Ya bisa kemasukan al? Enggak. Bisa kemasukan huruf jar? Kalau kemasukan huruf jar jadinya kan ya, jadinya kan bukan ana kan? Nah, berarti tanda labziyah enggak bisa masuk. Ya. Satu-satunya tandanya apa? Musnadun ilaih. Ya, atau muhbarun anhu. Yang berarti muhbar anni bi anni apa? Mudarrisun. Dikabarkan tentang ana ini sebagai apa? Mudarris. Berarti dia muhbar anhu. Maka pasti dia isim karena muhbarun anhu. Jelas? Baik. Ini tanda isim. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut syarahnya? Mana tutupnya tadi? Hilang. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau enggak lanjut. Iqra. Bil harfi maksudnya bi harfil jar, ya alif lamnya ahdiyah. Karena yang bisa memajrurkan itu cuman huruf jar. Paham ya? Di sini. Terus wattabi'iyati. Wattabi'iyati maksudnya apa? Kaunuhu tabi'an lil majrur. Tadi. Karena dia tabi untuk yang majrur. Nah, berarti yasmal al-jarra apa? Maksudnya apa tadi? Yasmal al-i'rab al-jar. Mencangkup i'rab jar. Yang mana i'rab jar ini disebabkan amil huruf jar atau idhofah atau tabi untuk isim majrur. Makanya tadi yang kita bilang bil jar itu adalah karena dia i'rabnya majrur. Itu tanda isim. Ada fi'il majrur? Tidak ada. Yang majrur itu cuma isim. Baik. Terus? Ini semuanya lengkap. Marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Gulami ismun. Kenapa? Karena dia majrur i'rabnya. Apa yang menyebabkan majrur? Harfu jar al-ba di sini ya. Kemudian Zaidin isim. Kenapa? Karena dia majrur. Apa yang menyebabkan dia majrur? Idhafah. Al-Fadili isim. Karena dia majrur juga i'rabnya. Apa yang menyebabkan majrur? Tabi, naat. Paham ya? Di sini. Terus? Kok salah? Jilid berapa itu? Oh, udah mau tingkat lanjut ya. Bahasa ngayal bawa kitab keliru ya. Ayo, lanjut Mas Taufik. Naam. Wal fadilu. Naam. Wahwa Nah, jadi perkataan Ibnu Malik bil jarri ini lebih mencangkup dari perkataan orang yang mengatakan tanda isim itu adalah kemasukan huruf jar, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena huruf jar itu bukan tanda khusus isim. Dalilnya tadi bisa masuk pada fiil, bisa masuk pada huruf. Yang menjadi tanda isim itu adalah majrurnya. Dan majrur itu bukan hanya dengan huruf jar, tapi bisa dengan idhofah, bisa dengan tabi'iyah. Ya, makanya ini li'anna hadza la yatanawalu al-jarru bil idhofati. Al-jarra bil idhofati. Wal jarra bit tabi'iyyah. Nah, jadi harful jar kalau ibarat kita atau redaksi kita tanda isim itu kemasukan huruf jar, berarti dia tidak mencangkup yang majrur dengan idhofah, tidak mencangkup yang majrur dengan tabi'iyah. Hanya terbatas pada yang majrur dengan huruf jar saja. Padahal ada majrur-majrur yang lainnya selain menggunakan huruf
jer, yaitu dengan idhofah atau tab'iyah tadi. Sehingga lebih tepat dan lebih mencangkup kita menggunakan redaksi bil jarri dibandingkan bidukhuli harfil jar. Jelas teman-teman ya? Ini. Baik, lanjut. Faza Iqra. Allahiku mu'rabati. Allahik maksudnya ad-dahilah alal asma al-mu'rabah. Jadi tanwin yang masuk kepada isim mu'rab. Ya, ini. Itu namanya tanwin tamkin. Dan udah kita jelaskan tadi, kenapa dinamakan tanwin tamkin? Tanwin tamkin li'annahu amkan fi babil asma. Dia semakin kuat keisimannya kalau kemasukan tanwin ini. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa kemasukan tanwin tamkin berarti keisimannya lemah, teman-teman. Lemah. Kenapa lemah? Karena ada penyerupaan dengan fiil. Ya, seperti apa? Ahmadu. Nah, itu kan mu'rab tapi nggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia serupa dengan fiil. Berarti lemah keisimannya karena ada penyerupaan dengan fiil. Atau ada penyerupaan dengan huruf. Misalnya yang mabni. Ya, yang mabni. Contohnya apa? Hadza. Iya, hadza atau man, isim syarat. Man. Itu kan nggak boleh bertanwin juga karena dia mabni. Kenapa dia mabni? Serupa dengan huruf. Ya, serupa dengan huruf nanti kita pelajari insyaallah. Pokoknya isim itu kalau lemah maka dia nggak bertanwin. Ya, nggak bertanwin. Lemahnya kenapa? Baik karena serupa fiil atau serupa huruf. Tapi kalau dia kuat dalam keisimannya pasti bertanwin. Dengan tanwin apa? Tamkin. Makanya dinamakan tamkin ay qawiyun fi ismiyatihi. Kuat keisimannya. Jelas ya? Rajulun ka Zaidin wa rajulin di sini. Berarti dia kuat keisimannya. Terus illa jam'al muannasi as-salima atau salimi? Sifat untuk salim itu sifat untuk mana? Jama'. Ya, berarti illa jam'al muannasi as-salima. Boleh tapi dibaca as-salimi juga. Tapi lil mujawarah. Ya, lil mujawarah namanya, bukan harakatul i'rab, tapi harakatul mujawarah. Makanya ada yang membaca itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, qiraah itu di kasrah. Alhamdi mujawaratan lil kasrah ba'daha. Karena dia bertetangga dengan huruf yang kasrah setelahnya. Alhamdi li kasrah enggak? Nah, itu namanya mujawarah, teman-teman. Boleh. Di sini as-salimi, kenapa as-salimi? Karena muannasi. Bertetangga dengan muannasi yang kasrah. Cuman itu bukan harokat i'rab. Kalau harokat i'rab itu sesuai dengan kedudukannya. Ya, sekarang as-salim kedudukannya sebagai na'at. Untuk siapa? Jama'. Jama' mansub. Berarti as-salim juga harus mansub. Itu namanya harakatul i'rab. Dan cara baca yang tepat adalah tadi. Dibaca mansub karena mengikuti harokat jama' di sini. Jam'al muannasi as-salimah. Baik. Nahu muslimatin. Berarti tanwin yang ada pada jama' muannas salim itu bukan tanwin tamkin, bukan. Makanya dikecualikan kecuali jama' muannas salim. Berarti tanwinnya bukan tanwin tamkin, tapi namanya tanwin muqabalah. Karena dia muqabalah lil ya wan nun pada jama' mudzakkar salim. Jelas ini ya? Baik. Terus nah, dan juga kecuali contoh jawarin wa gawashin. Jawarin wa gawashin. Ini semua isim mangkus. Asalnya al-jawari, al-gawashi. Kemudian alif lamnya dibuang, iya-nya juga dibuang menjadi jawarin gawashin. Berarti tanwinnya iwad. Nah, tanwinnya iwad. Iwad
anil harfi. Harfi apa? Al-ya al-mahdzufah. Karena antum pernah belajar isim mangkus enggak? Pernah isim mangkus itu kalau alif lamnya dibuang, iya-nya ikut dibuang. Nah, makanya di sini jawarin, asalnya jawari, gawashi, ada ya. Kemudian karena dia nakirah, nggak ada alif lamnya, iya-nya dibuang. Jadi jawarin, gawashin. Berarti tanwin iwat anil harfi. Dia nggak dinamakan tanwin tamkin. Ya, nggak dinamakan tanwin tamkin. Walaupun dia mu'rab. Nah, tapi di sini ada pembuangan huruf. Maka namanya tanwin iwad. Nah, jelas ya? Sama. Semua isim mankus. Sama. Terus? Nah ini jenis tanwin yang keberapa? Berarti kalau kita ambil muslimat sama jawarin, masuknya keberapa? Keempat berarti ya. Yaitu tanwin tankir. Apa itu tanwin tankir? Al-lahiq lil asma al-mabniyah farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Jadi tanwin tankir itu yang masuk kepada isim mabni. Dihadirkan untuk apa? Membedakan antara yang ma'rifat, maksudnya yang telah muayyan, dengan yang nakirah yang masih ghairu muayyan, yang belum jelas. Contohnya marartu wasibawaihin. Jadi marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara. Marartu bisibawaihi dengan kasrah tanpa tanwin. Berarti yang diinginkan sibawaih yang ahli nahu. Wa bisibawaihin akhara. Sibawaih yang majhul, yang belum jelas siapa dia, gitu ya. Nah, jadi kalau sibawaih ini yang pertama tanpa tanwin berarti ma'rifat, udah jelas yang diinginkan yaitu sibawaih yang ahli nahu. Kalau kemasukan tanwin sibawaihin, wah ini sibawaih yang belum jelas siapa dia. Jelas ya? Ini. Atau kita contohkan tadi seperti soh. Berarti menginginkan dia diam dalam permasalahan yang sudah jelas. Misalnya sekarang lagi ngomong poligami. Gitu kan? Udah jelas kan? Soh. Gitu bilang. Berarti jangan ngomong poligami lagi. Gitu. Kalau sohin. Semua hal jangan diomongin diam. Nah itu. Uskut. Ya, mutlakon gitu maksudnya, ya. Itu kalau kemasukan tanwin. Baik. Terus? Nah, ini tadi tanwin muqabalah ini yang udah kita jelaskan tadi ya. Yaitu yang masuk kepada jamak muannas salim. Ya. Kenapa dinamakan tanwin muqabalah? Itu fa innahu kamuslimina. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, jadi fi muqabalatin nuni fi jam'i mudzakkaris salimi, ya. Jadi dia untuk muqabalah terhadap nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Ya, jadi tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu muqabalah untuk nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Yuqabil, ya. Yuqabil, ya. Muqabalah untuk perbandingan, ya, perbandingan, ya, atau namanya Pak, membuat biar sebanding gitu. Kan ada suara nun nggak di jamak mudzakkar salim? Muslimina, gitu kan ada. Nah, begitupun di jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim juga harus ada suara nun. Muslimatin, tan, itu kan ada suara nun. Jadi ini namanya biar sebanding dia dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim supaya sama-sama ada nunnya. Jelas ya? Jelas teman-teman? Baik. Terus? Ini yang keberapa tadi? Keempat. Ya udah kita jelaskan tanwin iwat itu tanwin yang sebagai gantian.
Gantian wahwa. Ya, gantian berarti gantian itu ada 3 macam. Pertama iwadun, iwad an jumlah, berarti jumlah yang dibuang ya. Jumlah. Wa huwa alladzi ya, takunu ba'daha. Jadi, nah tanwin iwad anil jumlah itu yang masuk kepada lafaz iz, teman-teman. Kan hina idzin. Ya kan? Di dalam surat Ar-Rum hina idzin yafrahul mu'minun. Ada iz enggak? Hina idzin. Iz. Ada iz? Ada. Bertanwin? Idzin. Bertanwin. Berarti tanwin ini iwad anil jumlah. Mana jumlahnya? Takdirnya hina iz yaglibur rum yafrahul yauma idzin afwan. Yauma idzin yafrahul mu'minun, benar. Pokoknya ada iz. Yauma idzin. Nah, yauma idzin berarti yauma iz yaglibur rum yafrahul mu'minun. Yauma iz yaglibur rum yafrahul mu'minun. Terus dibuang, yaglibur rumnya dibuang. Menjadi yauma idzin yafrahul mu'minun. Berarti iz di situ tanwinnya iwad anil jumlah al-mahdzufah. Apa jumlah mahdzufahnya? Yaglibur rum. Jelas ya? Ini. Kalau dicontoh yang selanjutnya ke qaulihi ta'ala wa antum hina idzin tanzurun. Hina idzin maksudnya hina iz balagat ar-ruh. Nih, al-hulqum tanzurun. Orang itu teman-teman ketika dicabut ya ruhnya itu tabi'ahul basar. Diikuti apa? Pandangan matanya. Makanya kadang ada orang yang mati itu matanya masih terbuka karena tanzurun, mereka melihat ruhnya yang keluar. Makanya wa antum hina idzin, ketika sakaratul maut ya, wa antum hina idzin ketika sakaratul maut, maksudnya hina idzin itu hina balagot, hina id balagot ar-ruh al-hulqum. Tatkala ruh itu udah sampai kepada kerongkongan. Ya, tanzurun, kalian melihatnya keluar. Ya. Jadi di sini kan ada hina idzin ya. Iz yang bertanwin. Berarti dia iwad anil jumlah. Apa jumlahnya? Hina iz balagot ar-ruhu al-hulquma tanzurun. Kalian melihatnya keluar. Jadi kalau ada orang mati dalam keadaan matanya terbuka itu bukan su'ul khotimah ya. Keliru. Karena ada orang yang berpaham seperti itu ya. Nah, bukan. Itu tandanya dia sedang melihat ruhnya yang dicabut. Baik. Paham ini teman-teman ya? Paham iwad anil jumlah ini? Jadi masuknya ke iz, tanwin yang masuk kepada iz, maka dia pasti iwad anil jumlah. Terus? Iya, dia selalu bergandengan dengan iz. Hina idzin. Ya, hina idzin atau yauma idzin. Enggak harus hina. Pokoknya ada dzarab. Is itu selalu bergandengan dengan dzarab. Hina itu dzarab, yaum juga dzarab. Ya. Terus? Yang apa? Iwad anil jumlah. Ya. Terus? Fahudzifa. Maksudnya fahudzifa apa? At-tanwin. Fahudzifa ini al-jumlah apaan? Fahudzifat al-jumlah. Jumlah apa? Balagot ar-ruh al-hulqum. Ini jumlahnya dibuang. Kemudian wa utiya bitanwini iwadan anhu. Baru didatangkan tanwin sebagai pengganti dari jumlah yang dibuang ini sehingga menjadi hina idzin. Gitu kan asalnya kan hina idz balagot ar-ruh al-hulqum. Kemudian dibuang balagot ar-ruh al-hulqumnya. Baru nanti didatangkan tanwin di idznya menjadi hina idzin. Nah, berarti tanwinnya iwad anil jumlah. Terus an ismin. Ini dia.
Yang kedua maksudnya an kalimah, an ismin, ya, satu kata. Ya, contohnya wahwal lahik likullin. Amma tudhafu ilaihi, berarti mudhaf ilaihnya dibuang seperti yang Anda contohkan tadi. Kullun najihun. Asalnya apa? Kullukum najihun atau kullu tullabin najihun. Kemudian tullabnya saya buang sehingga menjadi apa? Kullun najihun. Berarti ada yang dibuang enggak? Ada apa? Isim atau satu kata. Maka ini namanya iwat anil kalimah atau iwat anil ismi. Ya. Baik. Ya, misalnya ba'dut tullabi najihun wa ba'dut tullabi rasibun. Kemudian Anda buang ba'dun najihun wa ba'dun rasibun. Berarti namanya apa? Iwat anil ismi juga. Jadi enggak khusus pada kullun ya. Pokoknya yang bisa dibuang mudhaf ilaihnya ya, kemudian dia bertanwin, maka pasti tanwinnya iwat anil ismi. Ya lebih ringkas. Lebih ringkas itu lebih baik dalam bahasa Arab. Makanya kalau antum bisa menggunakan domir, kenapa harus menggunakan isim dhahir? Misalnya, aina Muhammadun zahaba ila suki, atau zahaba Muhammadun ila suki. Zahaba ila suki. Ya, kalau bisa mengatakan seperti itu, kenapa harus zahaba Muhammadun ila suki, gitu kan? Ya. Misalnya, bikam ishtaraita al-qalam, antum bilang ishtaraitu al-qalam atau ishtaraituhu? Ishtaraituhu. Lebih ringkas. Nah, seperti itu. Jadi, semakin pendek itu semakin kalimatnya didatangkan untuk memendekkan kalimat. Ya. Untuk memendekkan kalimat. Itu tujuannya. Terus? Nah, kullu insanin qaimun, asalnya kemudian dibuang insannya menjadi kullun qaimun. Nah, qaimun. Berarti di sini tanwinnya iwat anil ismi. Nah, terus wa qismun. Nah, ini yang terakhir. Iwat anil harfi. Ini iwat yang terakhir, itu pengganti dari satu huruf, yaitu al-lahik Nah, maksudnya al-lahik jawarin wa gawasin, maksudnya al-lahik lil asma al-mankusah. Ya, yang masuk kepada isim mankus, teman-teman ya. Jadi jangan terfokus pada contohnya. Tapi antum bisa kiaskan, bisa lebarkan. Pokoknya setiap isim mankus yang kebuang iya-nya kemudian bertanwin, tanwinnya iwat anil harfi. Nah. Terus raf'an wa jarran, karena kalau nasban teman-teman fathahnya nampak enggak? Nampak. Makanya qadiyan antum bilang. Ya kan? Qadiyan hadiyan. Ya. Dia nampak, iya-nya enggak boleh dibuang. Iya-nya enggak boleh dibuang karena fathah itu khafif. Fathah itu ringan sehingga bisa dinampakkan di iya. Berbeda dengan kasrah dan dhammah, maka sakil, berat, nggak bisa dinampakkan di iya. Ya, ada ya, kalau kita mungkin gampang ya. Al-hadiyu, al-qadiyu gitu kan. Al-hadiyi, al-qadiyi itu ringan, tapi filisani al-arab itu sakil. Sehingga nggak bisa, mereka mengatakan al-hadi, al-qadi, nggak al-qadiyu, nggak al-qadiyi. Tetap al-qadi, al-hadi. Karena harokat dhammah dan kasrah itu berat, ya. Makanya dalam beberapa kitab tafsir itu antum temukan nanti dalil yang menunjukkan kalau fathah itu ringan, dhammah itu berat adalah contohnya satu kata, ya. Ya karena jadi patokan lisan orang Arab, bukan lisan antum. Ya. Baik. Habbun. Artinya apa, teman-teman? Habbun. Biji, satu biji ya.
Ya. Berat nggak? Habbu syairin. Satu biji gandum berat nggak? Nggak, makanya patahah. Patahah. Ya. Hubbun. Ya. Apa artinya? Cinta. Ya. Hidup tanpa cinta itu berat. Ya enggak? Makanya dia domah. Nah, domah. Kalau hibbun kekasih. Ya. Jauh dari kekasih itu berat. Ya, yang punya bini coba LDR tuh, pusing kepalanya nih. Ya. Berat. Makanya hibbun kasroh. Jadi ini ada dalam beberapa kitab tafsir, ini harokat itu menunjukkan berat dan ringannya sesuatu. Ya, ini. Jadi dhamma itu berat, kasroh itu berat. Patah itu ringan. Antum ada di kitab tafsir Mas Mato. Ada di kitab tafsir. Ya. Kalau ada, ini termasuk toraib ya, toraib dari ulama-ulama kita. Jadi mereka memikirkan, oh kenapa domah itu berat, kenapa kasroh itu berat, kenapa patah itu ringan. Makanya ada bacakan khatamun nabiyyin sama khatimun nabiyyin. Ya, itu nanti ada segi perbedaan makna berdasarkan harokat patah sama kasrohnya, itu antum bisa rujuk kitab tafsir. Baik. Jadi intinya kalau dia mansub maka nampak karena patah itu ringan, iyanya nggak perlu dibuang. Jadi ghasyian ya, jawarian. Tapi kalau rofa dan jer sakil maka iyanya tetap dibuang dan dia bertanwin dengan tanwin iwad. Nah, terus contoh haula'i jawarin. Jawarin di sini sebagai khobar, ya. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' al mahdhufah. Ya, di atas ya yang dibuang. Wat tanwin iwadun anhu. Nah, maksudnya anil ya al mahdhufah, anil harfi. Nah, marartu bi jiwarin atau bi jawarin. Marartu bi jawarin. Jawarin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah wat tanwin iwadun anil ya' al mahdhufah. Jelas ya? Baik. Fa hudifat al ya' wa utiya bit tanwini iwadan anha. Ya-nya dibuang, kemudian diberi tanwin sebagai pengganti dari ya yang dibuang tadi. Ini 4 macam tanwin yang merupakan alamatul ismi. Jadi kalau keempat tanwin ini masuk pada sebuah kata, maka kata itu pasti isim. Itu maksudnya. Baik, lanjut. Antum Syekh, Iqra. Tarannumi. Al-qawafiya. Al-mutlaqata biharfi illatin. Kaqawlihi al-awwal aqilli al-lawma adila wal-itaban. Babuli in asabtu laqad asaban. Faji'a fi'il madi. Faji'a bitanwini badalan minal alifi bi ajli tarannumi. وكقوله الثاني أجفت ترحل غير أن ركابنا
Baik. Ya. Kemudian jenis tanwin yang keberapa? Kelima. Itu tanwinut tarannum. Tapi catatan penting, tanwinut tarannum laisa min alamatil asma. Ya. Ini catatan teman-teman. Tanwin tarannum ini bukan termasuk tanda isim. Makanya Anda jelaskan dari awal tanda isim yang tanwin itu cuman 4 tadi. Yang tamkin, tankir, iwat, muqabalah itu aja yang merupakan tanda isim. Adapun tanwinut tarannum maka bukan termasuk tanda isim, ya, bukan termasuk tanda isim. Apa itu tanwin tarannum? Wa huwa alladhi yalhaqul qawafiya al-mutlaqata bi harfi illatin. Ya, jadi yang masuk kepada qawafi al-mutlaqah. Siapa yang tahu apa itu qawafi al-mutlaqah? Hah? Yang pernah belajar ilmu arud? Gak ada ya? Jadi qawafi al-mutlaqah itu teman-teman nih, perhatikan al-qawafi al-mutlaqah, ya. Itu adalah al-qafiyah allati akhiruha harfu illatin. Nih. Jadi yang dinamakan al-qawafi al-mutlaqah itu al-qafiyah allati akhiruha harfu illatin, yang diakhiri dengan huruf illat. Kita ambil contoh syair di situ. Perhatikan yang dalam kurung ya. Ya. Aqillil lauma adila wal itaban. Nah, di situ kan ada wal itaban. Itu asal kalimatnya wal itaba. Ada huruf illat enggak di akhir? Alif. Ya. Kemudian selanjutnya kan wa quli in asabtu laqad asaban. Itu laqad asaban itu asalnya laqad asaba. Ya. Laqad asaba. Ada huruf illatnya? Ada. Nah, huruf illat ini diganti dengan nun tarannum. Nanti huruf illat ini ya diganti ya. Ya, uwidha an harfil illah bin nuni ya, bin nun. Jadi huruf illahnya diganti dengan nun. Tujuannya apa? Litarkit tarannum. Tujuannya adalah untuk meninggalkan tarannum. Ya. Ya, tarannum itu apa? Senandung ya. Ya, jadi wal itaba gitu kan. Kemudian asoba gitu kan. Ada apa namanya? Nadanya. Nah, untuk menghilangkan nada seperti itu, huruf illatnya diganti nun. Wal itaban wa asoban. Nggak bisa antum kasihkan nada di akhir itu nggak bisa. Itu namanya tarannum. Li ajli tarannum maksudnya li ajli tarkit tarannum, untuk meninggalkan tarannumnya. Paham teman-teman ya? Itu namanya apa? Qawafi al-mutlaqah. Ya. Jadi cuman masuknya kepada bait syair aja nun semacam ini. Dan dia sebenarnya bukan tanwin, tapi huruf nun gitu loh. Huruf nun sukun yang mengganti huruf illat. Padahal yang namanya tanwin kan lafzan la khotton. Ini khotton enggak? Asoban. Khotton. Dia khotton. Makanya dia bukan tanwin yang merupakan tanda isim. Jelas ya? Katakanlah in asabtu laqad asaban. Jika saya benar, maka katakanlah kalau dia telah benar. Berarti asaba itu kan fi'il. Asaba yusibu, asaba ada alifnya. Ya, cuman alif ini diganti nun dengan tujuan
tarkut tarannum. Makanya nun ini dinamakan dengan nun tarannum, ya, atau tanwin tarannum. Dinamakan tanwin itu adalah min babil istilah aja, walaupun secara hakikat bukan tanwin. Jelas teman-teman ya? Baik. Kalau di sini pengertiannya berarti wuyuha ya Pak, rupiah harfun mutaharrikun. Enggak, itu namanya tanwin goli, Mas Manto. Tapi di sini Sama-sama sih, harfun mutaharrikun. Al-itabah itu kan dia kan berharokat ya. Ya, berharokat enggak? Berharokat. Cuman nanti dia akan ada huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya. Alif wal itabah harokatnya apa? Fathah. Maka akan didatangkan huruf alif yang sesuai dengan fathah. Asobah. Apa harokatnya? Fathah. Ya kan, maka akan didatangkan huruf ilat, huruf alif, ilat di sini. Ya, sehingga nanti huruf ilat ini yang dibuang dan diganti dengan nun, ya. Nun. Nanti teman-teman, ya, dalam beberapa lughah itu ada yang mubalaghah fil harokah. Itu artinya mereka kalau fathah itu diakhiri alif. Ya. Kalau dhammah itu diakhiri waw. Ya. Kalau kasrah diakhiri ya. Nah, itu ada beberapa lughah dan itu dihadirkan dalam bait syair. Memang dia secara hakiki berharokat, Mas Manto. Berharokat, tapi nanti akan didatangkan huruf ilat yang sesuai dengan harokatnya. Makanya kita sebutkan tadi al-qafiyah allati akhiruha harfu illah yang munasabah dengan harokat huruf sebelumnya. Nah, kalau di situ yang ditarifkan allati rawiha harfun mutaharrikun. Itu kalau ditinjau dari huruf sebelum ilat. Dia mutaharrik. Rawi itu apa rawi, Ivan? Rawi itu akhirul qafiyah itu namanya rawi. Ya. Akhirul qafiyah itu namanya rawi. Nah, akhirul qafiyahnya ini huruf yang berharokat. Kemudian didatangkan huruf ilat yang munasabah dengan harokatnya. Jelas ya? Ini. Tip. Kemudian faji'a bit tanwini badalan minal alif li ajli tarannum. Gitu kan? Faji'a bit tanwin. Kemudian didatangkan dengan tanwin, maksudnya didatangkan dengan nun sakinah. Kenapa didatangkan badalan minal alif? Sebagai pengganti dari alif. Alifnya mana? Alif yang lahiqah pada huruf yang berharokat di akhir tadi. Itaba dikasih alif. Itaba. Asoba dikasih alif menjadi asoba. Nah, alif inilah yang diganti dengan nun sakinah. Nah, jelas Mas Mantan. Jadi dia huruf ilat enggak akhirnya? Itaba. Asoba huruf ilat. Nah, itu kalau antum tinjau kepada huruf sebelum dikasih huruf ilat, maka dia berharokat. Itu definisi yang disebutkan di situ. Tapi kalau antum tinjau setelah dikasih huruf ilat yang sesuai dengan harokat kata setelahnya, maka kita bilang akhiruhu harfu illah. Dan itu nanti huruf ilat ini yang diganti dengan nun. Ya. Makanya di sini saya mengatakan badalan minal alif. Padahal kalau nggak dikasih alif juga nggak masalah kan? Nah, tapi didatangkan alif istiqamatil wazan tadi. Nah, alif ini makanya kita jelaskan yang akhirnya huruf ilat tadi. Iya, termasuk ya. Ya. Kemudian lihat dari tarannum. Nah, karena alif itu akan mendatangkan tarannum. Ya, jadi kenapa alif ini diganti nun? Karena alif itu kalau dijalankan akan menimbulkan tarannum. Nah, berarti harus diganti nun supaya tarannumnya hilang. Makanya litarkit tarannum kita bilang Kak, supaya hilang tarannumnya tadi. Ya. Kemudian contoh lain misalnya azifat tarahhulu ghayra anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadin. Asalnya wa ka'an qadi. Ya kan ada ya. Wa ka'an qadi. Kemudian
iya-nya diganti nun. Litarkit tarannum, sehingga menjadi qadin di sini. Paham ya, teman-teman? Nah, dari sini kita mengetahui kalau nun tarannum ini bukan tanda isim. Kenapa? Karena masuk pada isim wal itaban, isim kan? Masuk pada fiil asoban, masuk pada huruf qad. Qad itu huruf qadin menjadinya. Berarti dia bukan tanda khusus isim. Oleh karena itu tidak masuk dalam tanwin yang merupakan tanda isim. Jelas ya? Baik, lanjut buat tanwin dhali. Saya iqra. Apa itu al-qawafi al-muqayyadah? Apa itu al-qawafi al-muqayyadah, teman-teman? Al-qafiyah allati akhiruha harfun sakinun. Itu namanya muqayyadah. Kebalikan dari mutlaqah, Mas Manto. Kalau mutlaqah itu kan akhiruha harfun mutaharikun atau harfu illah kita bilang. Sedangkan kalau yang muqayyadah itu akhiruha harfun sakinun. Ya, qafiyah atau qafiyah yang diakhiri huruf sukun atau allati rawiha harfun sakinun. Itu namanya muqayyadah, ya. Qafiyah itu ujung syair. Iya, qafiyah itu ujung syair, ya. Qafiyatus syi'ri. Hah? Sakinun. Atau biar lebih mudah untuk memahami, akhiruha harfun sakinun. Karena kalau rawi itu apa rawi gitu, nanti bingung kan. Makanya negatif pakai akhiruha harfun sakinun supaya antum lebih bisa memahaminya. Itu namanya qawafi al-muqayyadah. Qaulihi muhtariq. Kan muhtariq itu kan sukun, teman-teman ya. Ya. Jadi waqatimil a'maqi khawil muhtariq. Sukun enggak? Sukun. Nah, baru dia tantangan nun di akhirnya. Muhtariq, ya. Nunnya. Nah, nun ini namanya nun ghali. Kenapa? Karena masuk kepada rawi. Rawi dari qafiyah yang sukun. Ya, jelas ya? Itu namanya tanwin ghali. Wa zahiru kalamil musannif ismi. Maksudnya zahiru kalamil musannifi, maksudnya musannif siapa di sini? Ibnu Malik. Zahir kalamnya Ibnu Malik, semua jenis tanwin ini adalah merupakan tanda khusus isim. Kenapa? Karena Ibnu Malik mengatakan bitanwini. Nah, tanwin berarti mencangkup semua jenis tanwin. Itu zahir kalam Ibnu Malik. Ya, tapi walaisa kadzalik. Ternyata tidak seperti itu. Nah, ada nanti yang dinamakan tanwin tapi bukan termasuk tanda isim. Tanwin apa tadi? Tarannum dan tanwin ghali ini, ya. Balladzi tamkin, nah. Nah, ini yang merupakan tanda khusus isim itu cuma 4. Tamkin, tankir, muqabalah, dan iwad saja. Itu yang merupakan tanda khusus isim. Jadi nanti ketika antum memahami bil jarri wat tanwini, cuman 4 macam tanwin yang merupakan tanda isim. Adapun macam yang kelima dan keenam, maksudnya tarannum dan ghali, itu laisa min alamatil ismi, ya.
Makanya dijelaskan wa amma tanwinu Nah, adapun tarannum dan ghali keduanya itu bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fiil, bisa masuk kepada huruf, berarti laisa khassan bil ismi, sehingga dia bukan tanda isim. Ya, makanya kita jelaskan tadi kan di bait syair itu semuanya ada 3. Al-itaban, isim, asaba, fiil, qadin, huruf, masuk semua di situ. Berarti dia bukan tanda isim. Jelas insyaallah teman-teman ya. Selesai kita pembahasan tentang tanwin. Bil jar selesai juga tadi. Sekarang bit tanwin selesai. Kemudian lanjut. Antum saya ikra. Wa min khawasil ismi an-nida. Apa yang dimaksud dengan an-nida tadi? Kaunuhu munadan. Dia di i'rab sebagai munada, itu maksudnya an-nida, bukan karena semata kemasukan huruf nida, ya. Ya, dan itu dalam mazhab Basrah ya. Kalau dalam mazhab Kufah ya, huruf nida itu tanda khusus isim. Itu dalam mazhab Kufah, makanya disebutkan dalam jurumiyah duhulu harfin nida alaih, gitu kan? Nah, di sini. Tapi kalau dalam mazhab Basrah, Imam Malik itu mazhabnya Basrah, kemudian syarih juga di sini Basrah. Jadi an-nida dalam mazhab beliau ini maksudnya adalah kaunuhu munada, bukan karena kemasukan huruf nida. Dan mereka Basrah itu membawakan dalil kalau huruf nida itu enggak masuk khusus pada isim, tapi bisa pada fiil, bisa pada huruf. Ya, di antaranya tadi kan qiraah Imam Kisai ala ya usjudu. Ya, juga dalam seorang bait penyair aya ala ya aslimi ya darramayya, ya kan? Ala ya aslimi ya darramayya alal bila. Ada bait syair ya. Kalau ini bunyinya ya, mana penghapus? Ala ya aslimi, teman-teman. Ya mayya. Ya daramayya alal bila. Baik. Syairnya di mana? Aslimi. Ini fi'il apa? Fi'il amr dari kata aslama yuslimu. Aslimi yang diperintahkan wanita. Kemasukan huruf ya. Nah, bait syair itu kan salah satu yang digunakan dalil dalam membentuk kaidah. Nah, ini dalil mereka kalau ternyata huruf nida itu enggak harus masuk pada isim, tapi juga masuk pada fiil. Makanya ya asli. Selain ayat tadi ala ya usjudu. Nah, makanya yang dimaksud dengan nida kaunuhu munada, bukan karena kemasukan huruf nida. Cuman nanti aslimi enggak ada yang mengirob dia munada, enggak ada, karena fiil itu bukan munada. Yang munada itu pasti isim. Contoh? Nah, ya Zaidu, berarti Zaidu di sini isim. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai munada. Ya, munada apa? Munada mufrad. Ya, alam ma'rifah atau munada mufrad ma'rifah namanya. Baik, terus wal alifu wal lamu, ini tanda yang keempat. Yang dimaksud dengan alif wal lam di sini apa, teman-teman? Al ta'rifiyah atau al mu'arrifah. Naam. Al mu'arrifah. Keluar darinya az-zaidah dan al mausulah, bukan tanda isim. Nah. Terus wal isnadu ilaih, ini yang terakhir. Isnadu ilaih itu musnad ilaih atau muhbar anhu, bahasa lainnya mukhbarun anhu, ya.
Nah, contohnya Zaidun qa'imun. Berarti asnadta ila Zaid qa'im. Berarti Zaid ini musnad ilaih gitu. Atau ahbarta an Zaid bi annahu qa'imun. Berarti Zaid ini mukhbar anhu. Maka pasti isim. Disebutkan oleh para ulama, ajma'a ulama itu an-nahwi al-musnad ilaih la yakunu isman. La yakunu illa isman. Musnad ilaih itu pasti isim. Itu sepakat para ulama nahwu. Dan mereka mengatakan aqwa alamatil asma al-isnadu ilaih. Tanda isim yang paling kuat itu adalah musnad ilaih. Kenapa? Yu'rafu bihi ismiyatu ma la taqbal alamatan labziyah. Dengan musnad ilaih itu diketahui keisiman yang tidak bisa menerima tanda-tanda labzi. Enggak nerima tanwin, enggak nerima al, enggak menerima tanda-tanda labziyah tadi, ya. Nah, tapi satu-satunya tandanya ada apa? Musnad ilaih. Contoh misalnya, darabtu. Mana isimnya? Domir tu. Nah, domir rafa muttasil. Coba tu ini bisa nggak antum masukkan huruf jer? Nggak bisa, gitu kan? Atau nggak bisa juga dikatakan majrur. Artinya nggak bisa kemasukan tanda-tanda isim labziyah. Bisa kemasukan tanwin? Nggak bisa. Nah, tandanya cuma satu, musnad ilaih. Asnadta ilaihi ad-darbu. Anda menyandarkan perbuatan memukul itu kepada siapa? Tu. Domir tu kan? Maka dia musnad ilaih. Kalau dia begitu pasti isim. Jelas ya? Baik. Lanjut ya. Sama al-bait. Tamyizun anil fi'li wal harfi bil jarri wat tanwin wat nidai wal alif wal lam wal isnad ilaihi ay al ikhbari anhu. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi makna, jadi asal maknanya kan bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini antum balik kalau dijadikan nasr, ya bukan syair lagi, hasala tamyizun lil ismi. Gitu, jadi kalimatnya. Jadi tamyizun hasal itu dibalik fiilnya dulu, sekarang hasala tamyizun lil ismi bil jarri wa tanwini wa nidai wa al wa musnadin. Maksudnya wal isnad ilaih, musnadin wal isnad ilaih, ya, wal ihba'u al ihbar anhu. Ya, teman-teman ya. Jadi ulama itu ya sebelum membuat syairnya dibuat nasarnya dulu. Nasarnya ada hasolat tamyizun lil ismi bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Baru nanti diubah ke syair menjadi bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Jelas ya? Lanjut. Fastamala al-musannif maka al-alif wa tanwini wa qarawa al-alif bi ibarat ibarat mutaqaddimina wa huwa al-khaliru wastamala al-musannif musnada maka al-isnadi lahu. Ya. Baik, jadi kan di situ al-musannif maksudnya siapa? Imam Malik ya, atau Ibnu Malik. Nah, wastamala Ibnu Malik al, bukan alif wal lam. Ya, alif wal lam, tapi al. Ya, al. Ya, kalau dalam ibarat ulama Kufah itu namanya alif wal lam. Duhul alif wal lam. Makanya di jurumiyah lapasnya apa? Duhul alif wal lam, ya. Tapi kalau ibaratnya ulama-ulama Basrah, ya, misalnya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, kemudian Sibawayh, dan juga ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib, ya. Jadi kalau ada dua huruf, nah, itu maka dia bimanzilah kalimah. Seperti satu kata. Maka bacanya al, bukan alif wal lam. Itu kata Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib. Jadi bacanya al, bukan alif wal lam. Ya, alif wal lam. Hanya saja kalau ulama Kufah itu mengatakan duhul alif wal lam dipisah, teman-teman, dipisah. Cuman beda cara baca aja. Terserah sih mau menggunakan duhul alif wal lam atau duhul al sama aja. Berarti kalau antum mengatakan duhul alif wal lam itu ikut mazhab Kufah. Kalau duhulu al itu
Basrah. Ya. Pokoknya Basrah sama Kufah itu harus beda. Ya. Harus beda walaupun tujuannya sama. Ya. Mereka mengatakan huruful khafdi, orang-orang Basrah mengatakan huruful jar. Padahal sama aja gitu. Beda. Pokoknya gua harus beda gitu. Ya. Enggak mau sama. Ya. Hah? Maksudnya? Mazhab Kufah itu yubna ala li mukhalafati madhabil Basrah. Jadi Basrah duluan, baru Kufah datang dan hadir untuk menyelisihi madhab Basrah. Terus di sini ya, waqad waqa'a dzalik fi ibarati ba'dil mutaqaddimin wa huwa al-Khalil. Jadi Khalil itu kan Khalil Ibn Ahmad itu gurunya Sibawayh. Sibawayh itu adalah pembesarnya ulama Basrah. Sedangkan Kufah itu pembesarnya adalah Al-Imam Al-Kisai. Ya. Nah, Kisai ini dulu pernah belajar ke Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi juga. Kemudian min aina ji'ta? Dari Kufah. Kenapa datang ke sini jauh-jauh? Di Kufah ada seorang alim, ya. Seorang alim, Mu'az, ya. Mu'az Al-Harra, ya. Antum belajar ke sana, akhirnya balik belajar di situ. Intinya Kufah sama Basrah itu selalu bertentangan gitu. Nah. Wasta'mal al-musannif musnad makan al-isnad ilaih. Musnad di sini maksudnya musnad ilaih karena rukun kali jumlah itu ada dua. Harus ada musnad sama musnad ilaih. Nah, yang harus isim itu adalah musnad ilaih. Adapun musnad itu bisa isim bisa fi'il. Contoh ja'a Muhammadun musnad ilaih, sedangkan ja'a musnad. Nah, jadi jangan pahami musnad dalam perkataan Ibnu Malik ini musnad yang tadi, tapi yang diinginkan adalah musnad ilaih. Di sini yang diinginkan adalah musnad ilaih. Jelas ya? Selesai kita pembahasan tentang alamatul ismi. Masuk alamatul fi'li. Masih lama kan zuhur? 10 menit. Mau istirahat? Gini teman-teman, mau disyarah seperti tadi, kita bedah dulu bacaannya, baru matannya, baru syarahnya, atau syairnya lewat, kemudian syarahnya kita baca, biar cepat selesai. Tapi kalau dibedah, lama antum selesainya tadi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nah, ntar kalau nggak selesai setahun, berarti antum cari guru yang lain. Kalau udah keluar. Kan keluar pasti kan? Berapa tahun lagi antum di sini? Tahun lagi kan? Insyaallah. Kita usahakan. Tapi kalau nggak selesai, kan pasti antum diusir, nggak mungkin di sini pergi pulang gitu. Oh, dipercepat. Hah? Nah, kalau enggak ya nanti kita sambung online lah kalau antum udah pada pulang ya. Iya. Atau ngapa nanti suatu saat nanti kita kejar. Enggak, maksudnya suatu saat kita kejar ya. Kita kejar artinya apa? Ada waktunya kalau misalnya paruh itu udah selesai ya. Berarti enggak ada pelajaran lain selain ini. Bisa. Jadi bisa. Ini pokoknya Selasa kalau enggak Senin sama Kamis ya. Pokoknya 2 kali sepekan. Antara Senin, Selasa, sama Kamis, selalu Kamis. Ya. Kita istirahat. Ya, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Dan kalau ada yang belum dipahami ketika antum murojaah, tanya aja, nggak apa-apa. Ya. Fadlah itu adalah yumkin ta'liqul kalam bidunihi. Kita bisa menyusun kalimat tanpanya. Bisa menyusun kalam tanpanya. Contoh, maf'ul bih itu fadlah ya Mas Manto ya. Ya, boleh, ada nggak kalam yang tersusun tanpa maf'ul bih? Ada. Contohnya, ja'a Zaidun. Nah, berarti maf'ul bih itu fadlah. Kenapa? Karena kemungkinan kita menyusun kalam tanpanya. Kalau umdah itu
nggak mungkin kita menyusun kalam tanpanya. Iya, umdah itu nggak mungkin kita menyusun kalam tanpanya. Makanya fa'il itu umdah. Bisa nggak antum menyusun jumlah fi'liyah tanpa fa'il? Nggak bisa. Berarti fa'il umdah. Bisa nggak antum menyusun khobar tanpa mubtada? Nggak. Berarti mubtada itu umdah. Itu. Jelas ya? Ya. Bisa nggak nyusun kalam tanpa hal? Bisa. Berarti hal fadlah. Nah, itu untuk cara mengetahui kapan fadlah, kapan umdah. Simple ya. Ketika nggak ada niat itu udah sempurna kalam. Iya. Pokoknya kalau memungkinkan untuk menyusun kalam tanpa dia, berarti dia fadlah. Kalau nggak mungkin, maka umdah jatuhnya. Bisa nggak nyusun jumlah fi'liyah tanpa naibul fa'il kalau dia fi'ilnya majhul? Nggak bisa. Berarti umdah gitu.